Apa yang Anda bayangkan ketika mendengar nama Afrika? Mungkin sabana yang tak berujung. Mungkin singa yang mengaum di bawah matahari terbenam. Atau mungkin riuh rendahnya pasar kuno yang telah berdenyut selama ribuan tahun. Tapi, bagaimana jika saya katakan, ada sebuah surga tersembunyi di pesisir tenggara benua ini? Sebuah garis pantai sepanjang 2.400 km yang menyimpan rahasia lautan. Tempat perlindungan terakhir bagi raksasa laut yang lembut dan pemalu. Sebuah negeri di mana sejarah kerajaan kuno berbisik di antara arsitektur kolonial yang memudar. Dan di mana ibu kotanya pernah menjadi latar film besar Hollywood. Dan yang paling unik, sebuah bangsa. Satu-satunya di dunia, yang berani mengibarkan simbol perlawanan modern paling ikonik di benderanya, senapan AK-47. Selamat datang di Mozambik, sebuah negara di Afrika Tenggara yang namanya mungkin tidak sering Anda dengar, namun memiliki posisi yang sangat strategis. Diapit oleh raksasa-raksasa Afrika, ia adalah gerbang Samudra Hindia bagi banyak negara yang terkurung daratan. Ibu kotanya, Maputo, adalah kota pelabuhan yang berdenyut, rumah bagi sebagian besar dari 33 juta jiwa penduduknya. Tapi untuk memahami Mozambik hari ini, kita tidak bisa memulai dari sini. Kita harus memulai dari simbol mereka yang paling kuat dan paling kontroversial. Bendera ini diadopsi pada tahun 1983. Dan ya, itu adalah senapan Kalashnikov, AK-47. Bagi sebagian orang, ini adalah simbol kekerasan. Tapi bagi Mozambik, ini adalah DNA mereka. AK-47 melambangkan perjuangan berdarah mereka untuk kemerdekaan dari penjajahan Portugis dan komitmen abadi untuk membela kedaulatan mereka. Tapi lihat lebih dekat. Senapan itu disilangkan dengan cangkul, mewakili pilar ekonomi mereka, pertanian. Dan di bawahnya, sebuah buku, menandakan pentingnya pendidikan dan aspirasi untuk kemajuan. Ini bukan bendera tentang perang. Ini adalah bendera tentang apa yang diperjuangkan dalam perang itu. Tanah air, pangan, dan masa depan. Perjuangan ini adalah babak modern dalam sejarah yang sangat panjang. Jauh sebelum senapan dan bendera itu ada, wilayah ini bukanlah sebuah koloni. Wilayah ini adalah pusat kekuatan. Jauh sebelum bangsa Eropa memetakan dunia, disinilah tempat berdirinya kerajaan-kerajaan besar. Di selatan, kerajaan Gaza menguasai wilayah yang luas dengan kekuatan militer yang ditakuti. Di barat laut, Kerajaan Mutapa mengendalikan salah satu komoditas paling berharga di dunia, emas. Kekayaan mereka menarik pedagang dari seluruh penjuru dunia. Pesisir Mozambik adalah denyut nadi perdagangan Samudra Hindia. Kota-kota seperti Sofala dan Kilwa adalah pusat peradaban Swahili yang makmur, jauh lebih kosmopolitan daripada banyak kota di Eropa pada masa itu. Disinilah nama Mozambik lahir. Seorang pedagang Arab bernama Musa al-Big, atau Musa ben Mbiki, yang memerintah pulau kecil ini. Ketika penjelajah Portugis tiba, mereka menamai seluruh negeri berdasarkan nama pulau kecil dan pemimpinnya itu. Ironisnya, pulau itu kini menjadi situs warisan dunia UNESCO. Dan pada tahun 1498, segalanya berubah. Vasco da Gama dari Portugal mengelilingi Afrika. Ia berlabuh di Teluk Inhambane yang indah untuk mengisi perbekalan. Ia begitu terpesona oleh keramahan penduduk setempat, sehingga ia menamainya Terra de Boa Gente, Pulau Persahabatan yang Ramah. Namun, persahabatan itu berubah menjadi penaklukan.
Pada 1505, Portugal menjajah Mozambik. Penjajahan itu berlangsung selama lebih dari 400 tahun. Setelah perjuangan kemerdekaan yang pahit, Mozambik akhirnya merdeka pada tahun 1975. Namun tragedi belum berakhir. Hanya 2 tahun kemudian, negara ini terjerumus ke dalam perang saudara yang brutal dan berkepanjangan, yang berlangsung hingga 1992. Simbol AK-47 di bendera itu bukanlah sejarah kuno. Itu adalah kenangan yang masih hidup. Perang telah usai, dan dari abunya, bangkitlah sebuah permadani budaya yang luar biasa. Mozambik adalah simfoni keragaman. Bahasa Portugis mungkin menjadi bahasa resmi, tetapi di jalanan, Anda akan mendengar lebih dari 40 bahasa asli yang berbeda. Emahua, Sichangana, Elomwe. Setiap bahasa membawa ceritanya sendiri. Lanskap keagamaannya pun sama beragamnya. Gereja Katolik berdiri tak jauh dari masjid yang ramai, sementara kepercayaan adat dan ritual tradisional masih dipraktikkan dan dihormati. Semuanya hidup berdampingan dalam harmoni yang unik. Jika Anda mengunjungi Mozambik, lupakan jam Anda. Di sini, salam bukanlah sekadar halo yang singkat. Salam adalah sebuah ritual. Sebuah momen dialog yang tulus. Orang-orang akan berhenti, berdiri berdekatan, dan benar-benar bertanya tentang kabar Anda, keluarga Anda, bahkan tetangga Anda. Ini adalah pengingat indah akan pentingnya koneksi manusia. Di wilayah pesisir utara, Anda akan menemukan tradisi yang memukau mata, musiro. Topeng putih alami ini, yang terbuat dari kayu, memiliki nilai estetika dan terapeutik. Secara tradisional, ini digunakan oleh gadis-gadis yang mendekati usia pernikahan untuk melambangkan kesucian. Kini, wanita dari segala usia menggunakannya sebagai Dan sekarang, kita tiba di alasan mengapa banyak penjelajah menyebut Mozambik sebagai permata tersembunyi Samudra Hindia. Garis pantainya. Dengan lebih dari 2.400 km pasir putih, Mozambik adalah rumah bagi beberapa pantai paling spektakuler dan masih perawan di planet ini. Pantai Tofo. Lupakan sejenak tentang resor mewah. Tofo adalah tentang petualangan murni. Suasananya santai, dipenuhi oleh para pelancong dan penyelam. Mengapa mereka di sini? Karena Tofo adalah salah satu tempat terbaik di dunia untuk berenang bersama raksasa lautan, hiu paus dan pari manta yang anggun. Ini adalah pengalaman yang akan mengubah hidup Anda. Spirit of Africa, where the sun is born anew. Bergerak ke utara, kita tiba di Vilanculos. Ini adalah gerbang menuju surga. Sebuah kota pantai yang indah dengan pohon-pohon palem, bar pantai yang ramai, dan pemandangan matahari terbit yang tak terlupakan. Dari sinilah petualangan kita yang sebenarnya dimulai. Karena surga yang sesungguhnya ada di lepas pantai. Golden plains awaken, dressed in morning dew. Selamat datang di Kepulauan Bazaruto. Ini adalah permata mahkota Mozambik. Sebuah taman laut yang dilindungi, terdiri dari beberapa pulau, Bazaruto, Benguerra, Magarus, dan Santa Carolina. Ini adalah definisi dari surga tropis. Pulau Benguerra dan Ponta Mamoli di selatan menawarkan kemewahan tanpa alas kaki. Resor-resor eksklusif di sini berpadu sempurna dengan alam, menawarkan privasi total. Berkuda di pantai, mengamati penyu bertelur, atau sekadar tidak melakukan apa-apa selain mendengarkan ombak. Tapi keajaiban terbesar Bazaruto
tersembunyi di perairannya yang tenang. Kepulauan ini adalah salah satu benteng terakhir di bumi bagi dugong yang sulit ditemukan. Mamalia laut yang lembut dan pemalu ini, sepupu dari manatee, terancam punah. Mereka merumput dengan damai di padang lamun, sering terlihat bersama lumba-lumba dan lebih dari 2.000 spesies ikan. Kehadiran mereka adalah tanda bahwa ekosistem ini masih murni dan sehat. In the rhythm of the earth, the soul never dies. Perlindungan ini tidak hanya terjadi di laut. Di daratan, Mozambik sedang melakukan salah satu keajaiban konservasi terbesar di zaman kita. Taman-taman nasional seperti Gorongosa, Zinave, dan Banhine, yang pernah hancur oleh perang saudara dan perburuan liar, kini bangkit kembali. Bahkan, Mozambik telah mengambil langkah revolusioner. Mereka bekerja sama dengan Afrika Selatan dan Zimbabwe untuk menciptakan Taman Transfrontier Limpopo besar. Mereka merobohkan pagar perbatasan, memungkinkan satwa liar untuk sekali lagi bermigrasi dengan bebas melintasi 3 negara, seperti yang telah mereka lakukan selama ribuan tahun. Gajah, singa, kerbau, dan macan tutul kini memiliki wilayah jelajah yang lebih luas. Dan ini membawa kita kembali ke Maputo. Ibu kota ini adalah detak jantung modern Mozambik. Pusat komersial dan budaya yang memadukan arsitektur era kolonial yang menawan dengan energi Afrika yang tak terbendung. Jalan-jalan ini bahkan mungkin terlihat familiar bagi penggemar film. Beberapa adegan kunci dari Blood Diamond karya Leonardo DiCaprio diambil di sini, menggunakan Maputo sebagai latar. Dari Danau Niassa yang megah di utara, salah satu danau terbesar di Afrika, hingga terumbu karang di selatan yang menjadi rumah bagi 5 dari 7 spesies penyu laut yang terancam punah, Mozambik adalah negara dengan kontras yang tak ada habisnya. Mozambik adalah sebuah paradoks yang indah. Sebuah negara yang benderanya dengan bangga menyimbolkan perang, namun pantainya menawarkan kedamaian paling murni di bumi. Sebuah bangsa yang lahir dari kerajaan kuno yang kaya, ditempa oleh penjajahan yang pahit, dan diuji hingga batasnya oleh perang saudara. Namun hari ini, Mozambik berdiri tegak. Bukan sebagai korban, tapi sebagai penjaga. Penjaga terumbu karang. Penjaga dugong. Penjaga budaya kuno, dan penjaga harapan. Under the crimson sky, where the sun is born anew. Mungkin, simbol AK-47 di bendera itu, kini memiliki makna baru. Bukan lagi hanya tentang perjuangan di masa lalu, tapi tentang komitmen untuk mempertahankan keindahan rapuh yang mereka miliki saat ini. Golden plains awaken, dressed in morning dew. Mozambik lebih dari sekadar tujuan liburan. Ini adalah pelajaran tentang ketahanan. Ini adalah bukti nyata bahwa bahkan setelah badai tergelap sekalipun, matahari akan selalu terbit dengan cemerlang di atas Samudra Hindia. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini. Perjalanan ini hanyalah satu dari sekian banyak kisah dunia. Jika Anda ingin terus berjalan bersama, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol suka, berlangganan, dan membagikan cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya.